Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkenan menghimpun kami dalam persekutuan, karena kami hendak mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bimbing kami untuk mempelajari firman-Mu, dan kiranya firman-Mu menguatkan kami. Ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini ialah 1 Tesalonika 3 ayat 5 sampai ayat 9. 1 Tesalonika 3 ayat 5 sampai 9, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita ialah saling menguatkan iman. Saudara, seorang bayi yang diasuh, dibesarkan, tumbuh dan berkembang sangat tergantung kepada orang dewasa di sekelilingnya, dan itu pernyataan benar. Kebenaran itu dapat dibuktikan bahwa di kemudian hari, akibat dari situasi didikan yang baik sejak dari kecil, seorang bayi yang menjadi tumbuh dewasa akan menghasilkan kepribadian yang baik juga. Tujuan Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Tesalonika hendak menguatkan iman jemaat dan meyakinkan mereka tentang kedatangan Kristus kembali. Jemaat muda yang perlu dimotivasi untuk mereka kuat menghadapi berbagai cobaan dan gelombang kehidupan yang tidak mudah. Mereka harus kuat iman, mampu bersukacita dan bersyukur di tengah masalah yang ada. Rasul Paulus sadar bahwa untuk menguatkan iman jemaat di Tesalonika yang masih muda, maka mereka membutuhkan figur yang dapat menjadi teladan dalam rangka kedewasaan iman mereka, menghadapi tekanan, masalah yang mereka hadapi, dan mereka dapat bertahan hidup. Pada ayat 7 sampai ayat 8, Rasul Paulus mau memberikan keteladanan bagaimana menghadapi penderitaan seperti yang dia alami. Selama penganiayaan atau tekanan, orang-orang percaya hendaknya saling menguatkan. Orang-orang Kristen yang berdiri teguh dalam Tuhan menjadi dorongan atau penghiburan bagi para hamba Tuhan dan guru yang bisa melihat manfaat dari pekerjaan mereka dalam diri orang-orang yang tetap setia, dan juga merupakan motivasi bagi orang-orang yang baru dalam iman. Dalam hal ini yang bisa belajar dari kesetiaan orang-orang yang telah dewasa iman. Saudara-saudara, kita perhatikan ayat 9 sampai 10. Paulus mengalami sukacita dan bersyukur kepada Allah atas orang-orang yang mau mengenal Kristus dan atas iman mereka yang teguh. Orang Kristen sangat bersukacita melihat orang lain menjadi beriman kepada Kristus dan tumbuh dewasa dalam iman. Saudara-saudara, tahun rahmat Tuhan, tahun 2023 sudah kita sedang jalani. Memang tidak tahu tantangan apa yang besok terjadi.
Namun yang kita ketahui, Tuhan selalu beserta kita. Inilah iman yang menguatkan. Pengalaman iman orang lain dapat kita jadikan pembelajaran kita menghadapi berbagai tantangan. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Bukankah Alkitab berisi pengalaman iman orang percaya menghadapi segala cobaan? Pelajarilah firman Tuhan, bagaimana orang beriman kuat menghadapi tantangan bersama Tuhan. Ibaratnya kita seperti musafir untuk mencapai tujuan. Hai musafir, mau kemana? Kidung Jemaat 269. Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikut Pita Raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana kota raja yang kudus. Arah kami ke istana kota raja yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ibarat musafir yang berkerinduan mencapai kota raja yang kudus. Demikian kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk terus menguatkan kami bersama saudara-saudara seiman dan mempelajari firman Allah yang adalah kesaksian iman orang percaya. Kami dikuatkan, diteguhkan untuk memasuki hari-hari ke depan di tahun anugerah-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, bersukacita. Amin.